Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Jadi setelah 1 minggu lebih, saya kembali membuat video lagi. Kenapa? Karena saya turut berbangga bahwa timnas kita, timnas Indonesia bisa menciptakan sejarah, yaitu lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Saya sangat mengapresiasi kerja keras ini. Walaupun ada sedikit keberuntungan karena dibantu sama negara, tapi keberuntungan itu juga diraih karena kerja keras timnas kita juga, dan Coach Sintayong yang sudah membangun pondasi timnas ini dari sejak dia menjabat, yaitu sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi ini adalah sebuah proses yang jelas tidak instan dan kita bisa mulai rasakan sekarang. Jadi saya akan bahas mulai satu persatu pertandingan, dimulai dari yang match pertama lawan Irak. Babak pertama kita main cukup bagus karena kita mampu melawan. Salah dari highlightnya kita akan mampu mencetak gol lewat Yakub Sayuri, walaupun kita kebobolan dulu lewat Muhammad Ali, dan gol keduanya Irak si Osama Rashid yang ada beberapa bilang offside 2-1, tapi ya ketinggalan 2-1 di babak pertama bukan bala buruk lah, mengingat Irak emang jauh levelnya di atas kita. Di babak kedua baru kita mulai agak kedodoran dan kita kebobolan gol ketiga di menit 75 lewat Aiman Hussein di menit itu sekaligus menyelesaikan pertandingan. Tapi kalau 3-1 kita mampu mencetak 1 gol, itu sudah luar biasa bagi Indonesia di laga pertama. Betul, kita main 5-4-1 ya di pertandingan pertama, jadi main bertahan lah istilahnya, dengan counter attack juga, dengan 5 back di belakang. Oke, kita babak kedua, oh ya, betul, babak pertama yang Indonesia dan Irak itu aku lihatnya highlight ya. Jadi waktu itu karena lagi di dalam pesawat, jadi nggak bisa nonton emang pertandingan pertama. Jadi aku mau dari highlight. Yang kedua, Indonesia lawan Vietnam. Kali ini melawan tim sesama Asia Tenggara. Sorry, suara agak serak, masih agak sakit. Jadi di ini Indonesia lebih ada harapan bisa menang karena Vietnam baru ganti pelatih. Dulunya si Park Hang-seo, pelatihnya sudah mengundurkan diri karena nggak mampu bawa Vietnam juara AFF, jadi diganti sama pelatih dari Prancis. Aku lupa namanya siapa. Nah, ya, dan betul saja timnas kita bisa melawan karena Vietnam gak main sebagus dulu pas sama Park Hang-seo, dan kita mampu cetak gol lewat golnya Asnawi Mangkualam di 42 atau lewat penalti ya. Tapi gak apa-apa, emang pertama mainnya cukup bagus Indonesia, jadi Vietnam hampir gak dapat kesempatan juga. Ya mungkin sekali-kali, cuma gak banyak kesempatan. Namanya benar ya, nama pelatihnya itu Opili Petros Troussier, itu dari Prancis. Babak kedua ya, ini aku highlightnya ya. Banyak bilang Vietnam mainnya pragmatis, dan aku sebenarnya highlightnya itu emang mainnya kasar apa. Jadi emang Vietnam ini gak layak lolos. Jadi emang Indonesia layak menang karena Indonesia bermain lebih bagus, dan ya 1-0 sudah cukup. Apalagi Vietnam dapat kartu merah di menit 90+1, lebih parah lagi, sudah kalah main kasar dapat kartu merah, wes lengkap lah Vietnam. Padahal Vietnam ini kalau nggak salah edisi lalu itu sampai 4 final loh FC, tapi sejak pergantian pelatih langsung menurun drastis. 2 laga tersingkir langsung, dan Indonesia gak mungkin di bawahnya Vietnam karena Vietnam kalah head to head. Jadi Vietnam pasti di bawah Indonesia dan pasti tersingkir karena ini. Di pertandingan ketiga Jepang lawan Indonesia, ini sama kayak lawan Irak, jadi ini bahkan lebih bagus dari Irak. Jadi Jepang lebih bagus, enggak juga sih karena Irak ngalahin Jepang, jadi hampir sama lah, hampir sama, hampir setara. Jepang lawan Indonesia, maksudnya Irak setara Jepang, begitu aja. Jepang ini ya, Jepang itu peringkat 17, kita peringkat 146. Jadi dari awal kalau kalah pun calculated loss, dan benar aja di menit ketiga. Sayangnya si kaptennya, wakil kapten ya, Jordi Amat, itu melakukan pelanggaran yang sangat dapur, yang sangat mendasar lah. Itu ngapain dia peluk juga, kalau apalagi ada VAR, itu jelas penalti, layak penalti. Dan si Ayase Ueda posisi cetak gol di menit 6. Tapi bagusnya ya, yang uniknya
Timnas kita cuma gol 1 gol di babak pertama, cuma 1 gol, dan itu pun penalti. Jadi kemampuan Indonesia untuk menahan serangan Jepang cukup bagus. Walaupun emang kita main bertahan karena kita emang jauh kalah kualitas. Tapi ya Jepang sempat beberapa kali menyerang ya, dan ya terlalu steril sih mereka main. Jepang ya mungkin tidak sehebat dulu juga. Ada perbedaan generasi dibanding yang dulu, dan mereka sebenarnya peluang tapi ya mereka tidak mampu memaksimalkan dengan baik juga. Itu kenapa mereka masih 1-0 di babak pertama. Kita masih ada harapan. Babak kedua baru mulai Jepang lebih menarik dan kita mulai keteteran. Jadi cetak 2 gol lagi lewat Ayase Ueda di menit 52 dan gol bunuh diri Justin Hubner di menit 88. 3-0 selesai. Kita nggak mungkin menang, tetapi kita dapat gol hiburan berkat apa? Lemparan dalamnya Pratama Arhan. Jadi ya sebelum itu by the way kipernya si Jepang Shion Suzuki sempat meremehkan lemparan dalamnya Arhan. Jadi dia bilang, ini paling kayak umpan silang gampang. Ternyata kayak kebobolan lewat lemparan dalam. Jadi lemparan dalamnya dia kipernya nggak mampu capai, dan ya bukan karena tendangan Sandy Walsh. Jadi lempar ke dalamnya Arhan berbuah asis ke Sandy Walsh. Padahal itu jaraknya dekat, tapi ya mungkin refleks dia kurang, jadi kebobolan 3-1. Tapi bagus sih, Indonesia cetak gol lawan Jepang itu sudah bagus. Jadi ya kalau ini ya kalah ya sudah ya, jadi kita tinggal bergantung sama negara lain. Pertama yang peringkat 3 itu ada kalau nggak salah Syria. Nah, saya sambil lihat dulu. Pertama itu Cina pasti bukan peringkat 3 terbaik karena cuma dapat 2 poin. Kemudian Syria 4 poin, masuk peringkat 3 terbaik. Palestina 4 poin, masuk peringkat 3 terbaik juga. Kemudian ya Jordan masuk peringkat 3 terbaik karena 4 poin. Jadi timnas Indonesia tinggal nunggu Oman lawan Kyrgyzstan. Kalau Kyrgyzstan seri atau menang, kita lolos. Dan ya pertama Oman unggul 1-0 di menit 8. Walaupun gol itu kontroversi karena pelanggaran top, tapi tetap disahkan dan tetap sah gol. Di babak kedua keajaiban terjadi. Jadi pemain Oman memang tidak layak lolos. Aku sempat lihat pertandingannya. Miskomunikasi antar pemain, kiper sama back. Itu mendasar banget asli. Dan ya pemain Kristen namanya Joel Kojo berhasil memanfaatkan situasi dan cetak gol. Dan itu membuat Oman tertekan, maka berusaha nyerang, tapi kipernya Kyrgyzstan juga pemain bagus. Bisa menjadikan pahlawan nasional sama Indonesia. Jadi full time 1-1, wah pemain supporter Indonesia semua girang karena berkat Kyrgyzstan timnas kita lolos 16 besar. Sampai si Joel Kojo pencetak golnya jadiin pahlawan nasional mungkin sama timnas. Sampai kolom komennya Joel Kojo itu dipenuhi supporter Indonesia semua, terima kasih ya karena kamu bantu kita lolos. Jadi aku juga lihat sampai pemain timnas girang semua sampai mengunjungi kan di hotel, jadi mengunjungi kamar Sintayong, ngabarin kalau lolos langsung selebrasi mereka. Ya ini emang sejarah sih, jadi mereka layak selebrasi, bagus lah. Walaupun masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi permainan timnas Indonesia ya, tapi overall sudah jauh lebih bagus. Di bawah Coach Sintayong jauh lebih bagus. Jadi aku harap Coach Sintayong juga diperpanjang kontraknya. Dan ya aku respect sih bagi Coach Sintayong. Respect, jadi betul-betul luar biasa. Ini sejarah ini. Kapan lagi coba kita bisa lolos 16 besar Piala Asia kan? Walaupun tetap bukan sama negara lain, tapi nggak masalah. Itu sudah sejarah bagi kita gitu. Jadi ya nanti kita by the way akan lawan Australia ya, nggak tahu lah kita bisa menang atau, tapi kalau misalnya tersingkir pun 16 besar itu sudah bagus gitu. Jadi kalau bisa lolos puji Tuhan, kalau enggak ya sudah. Aku nggak berapa, karena Australia juga unggul bola atas yang kita kurang gitu, dan mereka kan punya pengalaman di Piala Dunia. Jadi ya ini bakal sangat menantang bagi kita sama kayak lawan Jepang dan Irak gitu. Tapi ya selamatlah Indonesia sudah lolos. Nanti jam 6:30 hari Minggu ini Australia Indonesia, nanti aku akan nonton juga. Usahakan nonton juga gitu. Itu aja sih dari saya. Jadi ini saya sangat berbahagia. Hasil kerja keras Coach Sintayong juga akhirnya nampak lah, dan inilah yang bilang Sintayong out akhirnya
diam semua, bagus. Karena aku harap Coach Sintayong bertahan terus demi perkembangan timnas Indonesia lebih baik lagi. Karena proses sudah kelihatan jelas kok. Tanpa harus dapat piala dulu. Karena piala itu secondary. Yang penting permainan dibenahi dulu jangka panjang, program jangka panjang gitu. Nanti piala akan mengikuti lah gitu. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton.